Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang kurs atau penukaran uang dari yen ke rupiah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir. Oke teman-teman, langsung aja ya, aku mau bahas kurs yen ya, karena kurs yen itu sekarang semakin kesini itu semakin kesana teman-teman. Ya nggak tahu ya kenapa gitu bisa semakin kesini semakin kesana gitu. Dulu waktu tahun pertama aku datang ke Jepang itu masih sempat merasakan kurs itu mencapai penukarannya itu 117 rupiah ya untuk 1 yennya teman-teman. 1 yennya itu 117 rupiah gitu ya. Dulu masih lumayan tinggi, malah dulu katanya waktu corona itu lagi rame gitu bisa mencapai 130-an gitu teman-teman, kata senpai aku ya atau senior aku. Terus semakin kesini itu semakin turun gitu. Waktu aku awal datang masih sempat merasakan sekitar 117-an, terus semakin kesini itu semakin turun lagi, 115, 114, 110. Itu 110 itu aku dulu ngerasa ih kok rendah gitu ya. Ternyata sekarang itu malah bisa sampai 102 teman-teman. Sekarang sampai 102 dan nggak tahu nanti tahun depan itu bisa naik lagi atau bahkan mungkin bisa turun gitu ya teman-teman. Jadi tapi menurut aku ya, untuk kalau aku kirim ke Indonesia gitu, penukaran 100 rupiah itu 1 yennya itu masih lumayan ya teman-teman kalau untuk gaji Jepang gitu. Tapi nggak tahu kalau di bawah 100 itu menurut kalian masih worth it apa enggak gitu, penukaran 1 yennya di bawah 100 ya, karena kemungkinan ya bisa jadi kan semakin kesana mungkin bisa semakin turun lagi gitu ya teman-teman. Kita tidak tahu ya nanti kedepannya itu semakin turun atau semakin naik kan. Jadi kalau misalkan semakin turun ya berarti gajinya itu kan semakin rendah ya teman-teman, karena kurs itu juga bisa mempengaruhi gaji ya. Kalau kursnya naik gitu, kalau kita kirim uang pasti kan menjadinya banyak gitu ya. Tapi kalau kursnya turun itu kan gaji kita juga jadinya sedikit ya, meskipun di sini itu sama aja ya gajinya, terimanya itu sama ya, yen sebesar mungkin anggaplah 100.000 per bulannya gitu ya, sama. Tapi kalau kursnya turun, kita kirim ke Indonesia itu pasti juga jadinya turun gitu ya teman-teman. Meskipun di sini misalkan gajinya naik, tapi kalau kursnya semakin rendah ya tetap aja gitu ya teman-teman, itu gajinya juga jadinya ikut turun juga gitu. Tapi kalau menurut aku sekarang masih 102, 103, 104 gitu ya. Sekarang masih sekitar itulah, pokoknya naik turunnya cuma sekitar itu, paling tinggi ya 105 gitu ya. Ya menurut aku masih lumayan ya teman-teman, dibandingkan misalkan sampai 90 itu ya udah lumayan deg-degan gitu. Kalau masih 100-an ya mungkin masih oke lah ya untuk gaji di sini. Ya berharapnya sih tinggi gitu ya untuk penukarannya, tapi mau gimana lagi kalau kenyataannya itu semakin kesini semakin kesana kursnya gitu ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman. Kalau ya namanya butuh ya,
kalau mau kirim ya kirim aja gitu, nggak peduli cruise-nya berapa gitu, yang penting bisa kirim. Tapi kalau misalkan cruise sekarang kan cruise-nya rendah gitu ya, untuk harga pokok di Indonesia itu ngaruh nggak sih ya teman-teman? Katanya sih dulu waktu aku di Taiwan gitu ya, dengar-dengar kalau cruise-nya naik itu harga pokoknya, harga barang-barang gitu ya, harga barang-barang di Indonesia katanya naik juga gitu ya. Terus kalau misalkan cruise atau nilai tukarnya rendah, itu harga barang-barang di Indonesia itu katanya juga ikut rendah gitu ya, katanya ngaruh sih ya. Tapi kalau untuk saat ini ya, bulan 6 tahun 2024 itu kan cruise yen di Jepang itu kan rendah gitu ya. Kalau di Indonesia harga barang-barangnya itu ikutan rendah juga atau enggak teman-teman? Terus untuk kalian yang kerja di Jepang itu gimana teman-teman untuk saat ini ya, karena menghadapi kurs penukaran yen itu rendah, kalian itu masih semangat atau enggak gitu kerja di Jepang? Ya kalau aku sih ya masih semangat aja gitu meskipun kenyataannya ya berharap juga ya kursnya itu naik gitu ya, ya mungkin 110 ya masih lumayan ya dia, apalagi kalau bisa sampai di atas 110 gitu, itu kan juga otomatis jadinya nanti saya kirimnya ikutan banyak gitu ya, lumayan ada peningkatan gitu. Tapi kalau udah niat kerja di Jepang ya, kalau kursnya meskipun rendah mungkin ya tetap semangat ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian video aku teman-teman tentang kurs penukaran yen hari ini, dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam berkata ataupun berucap ya teman-teman nih. Dan buat kalian yang berniat untuk bekerja di Jepang, jangan lupa untuk semangat belajar di LPK-nya ya, dan jangan lupa untuk tetap optimis dan yakin bahwa kalian itu pasti bisa bekerja di Jepang ya teman-teman. Semoga kalian itu bisa sukses di Jepang dan pulang ke Indonesia itu membawa keberhasilan. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.